ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terbesit di hati saya sebelum meninggalkan Jambi untuk duduk di hadapan bapak-bapak semuanya, apalagi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tapi karena permintaan dari Ustadz kita, Ustadz Hafizahullah Ta'ala, maka saya datang ke sini, dan itu tetap dalam rangka menjalin ukhuwah, bukan dalam rangka menyampaikan kajian. Siapalah saya mau menyampaikan kajian di hadapan bapak-bapak semua. Kepada Ustadz saya sampaikan bahwasanya seorang muslim tidak sah bertayamum apabila ada air. Seperti itulah saya. Jadi bapak tidak sah bertayamum apabila ada air. Di sini ada ustaz lainnya, Ustaz Hafiz, ada ustaz yang lainnya yang masya Allah. Maka anggaplah pertemuan kita malam hari ini hanya untuk berbagi cerita, untuk bertatap muka, untuk menjalin ukhuwah, dan semoga itu semua dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hafizakumullah taala. Pada tahun 1998, kalau saya tidak salah, waktu itu di kota suci Makkah, setiap musim haji biasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, atau yang terkenal dengan nama Syekh bin Baz Hafidh rahimahullah ta'ala, rutin berangkat tiap tahun pergi haji setiap tahunnya. Dan beliau juga rutin menyampaikan tausiah di masjid
di suatu masjid di daerah yang disebut dengan Aziziyah, dan masjid itu pun dinamakan dengan nama beliau, Masjid Jami' Syekh bin Baz. Pagi hari kami berangkat ke sana, hendak bertemu dengan Syekh bin Baz. Begitu salat subuh, sudah terpampang di jadwal di masjid tersebut tausiah setelah subuh yang disampaikan oleh Syekh Fulan bin Fulan, doktor dengan segenap titelnya. Selesai sholat subuh, tampillah doktor siapa saya nggak ingat, menyampaikan wasiat. Sepertinya beliau kaget karena pada subuh kemarin belum ada Syekh bin Baz. Subuh ini udah ada Syekh bin Baz di hadapan beliau, tepat di sini. Saya melihat dan masih ingat dalam wajah saya bagaimana pucatnya wajah Syekh tersebut. Pucat menyampaikan kajian sementara duduk di hadapan beliau siapa? Syekh bin Baz. Pucat pasti wajahnya. Akhirnya beliau sampaikan, kultum kuliah apa? 7 menit, bukan kultum kul, terserah antum. Beliau menyampaikan kultum, kemudian beliau duduk. Malah Syekh bin Baz berdiri. Saya lihat di saat beliau duduk tambah pucat lagi wajah beliau. Jangan-jangan saya disalahkan sama Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz berdiri menyampaikan nasihat, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Gak ada yang beliau salahkan. Disitulah saya mengambil suatu pelajaran. Masya Allah, apa sih kelebihan Syekh bin Baz? Kok membuat gemetaran orang seperti Syekh ini yang sudah bertitel doktor, badannya besar, orang Arab maklum. Syekh bin Baz sudah tua, sudah lemah, kurus lagi, kecil, dan beliau bukanlah tipe orang Arab yang tinggi. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, itulah makna dari suatu keberkahan. Keberkahan seorang apabila Allah berkahi dia pada dirinya, pada perbuatannya, pada perkataannya, maka Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak daripadanya. Apabila dia berbicara, maka pembicaraan tersebut begitu masuk ke dalam hati kita, nempel. Walaupun kadang pembicaraan tersebut telah sering kita mendengarkannya dari orang-orang lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa merasakan, saya hadir di kajian ustadz ini, saya dengar biasa aja. Suatu saat saya hadir di kajian ustadz fulan, semua yang disampaikannya itu sudah pernah saya mendengarkannya. Tapi kenapa ustadz fulan ini perkataannya tersebut begitu tajam, menusuk dalam hati saya? Kenapa bedanya? Apa penyebab bedanya? Jawabannya yaitu keberkahan antara ustadz yang pertama dengan ustadz yang kedua. Dari mana keberkahan tersebut datang? Dari mana keberkahan tersebut datang? Jawabannya, di antara penyebab turunnya keberkahan yang pertama dan yang utama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Seseorang apabila dia berbicara dari hati yang ikhlas, maka hati pula yang akan mendengarnya. Seseorang apabila dia berbicara dengan lisan yang ikhlas, maka perkataan tersebut laksana panah yang keluar dari lisannya menembak ke dalam hati kita. Dan itu terbukti, ma'asyiral muslimin. Itu terbukti. Sebagai contoh, Al-Imam Malik ibn Anas, saya tarik dari atas. Al-Imam Malik bin Anas yang disebut dengan nama Imam Maliki. Al-Imam Malik bin Anas ini Al-Usbihi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis suatu kitab
yang sangat-sangat terkenal pada zamannya. Kitab tersebut adalah kitab kumpulan hadis dan fiqih. Kitab tersebut dikenal dengan nama kitab apa? Al-Muwatta. Al-Muwatta lil Imam Malik. Tebal sepertinya. Kitab Muwatta Imam Malik tersebut, begitu Imam Malik selesai menulisnya dan dibaca oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin pada saat tersebut hampir mufakat mengatakan bahwasanya kitab yang paling afdal setelah Al-Quran pada zaman tersebut adalah kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Saking hebatnya kitab Muwatta Imam Malik. Waktu itu belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Sampai pada saat tersebut sang khalifah hampir menjadikan kitab wajib bagi umat Islam, tapi dilarang oleh Imam Malik. Gak boleh. Tidak ada manusia yang sempurna. Subhanallah. Dan pada saat tersebut, sebagaimana kebiasaan manusia, suka meniru, suka membuat tandingan. Maka tidak lama berselang muncullah kitab-kitab muwatta tandingan. Muncullah kitab muwatta KW bahasa kitanya. Munculan di halaman, di permukaan. Sampai murid-murid Imam Malik gelisah, ya Imam, kathuran muwatta'at. Wahai Imam, kitab muwatta sudah banyak sekarang, bagaimana ini? Apa kata Imam Malik? Tenang. Akan datang suatu masa, diketahuilah siapa yang menulisnya karena Allah dan siapa yang menulisnya bukan karena Allah. Lihat keikhlasan, Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wal muslimat? Apa yang terjadi pada saat sekarang ini, pada hari kita sekarang ini, hampir tidak diketahui kitab Muwatta kecuali cuma satu. Kitab Muwatta Imam Malik. Mana kitab Muwatta lainnya? Mana kitab Muwatta KW lainnya? Telah punah ditelan zaman. Berarti keikhlasan memperpanjang usia amal ibadah kita. Fa amma az-zabal fayadhhabu jufaa. Adapun buih, busa, maka dia akan hilang dan pergi. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisimu dia akan hilang, dan apa yang di sisi Allah berupa keikhlasan, maka dialah yang akan kekal. Kalau seandainya niat kita kekal, ma'asyiral muslimin, Allah akan memperpanjang usia keberkahan kita. Amal ibadah kita akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Dan kitab Muwatta Imam Malik ini memiliki lanjutan kisah. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala mengajarkan kitab Muwatta tersebut di kota Madinah. Dan Imam Malik adalah imam yang berada di mana? Di kota Madinah. Pada saat tersebut, di saat beliau duduk bersama murid-murid beliau, ada salah seorang murid beliau, seorang pemuda, masih muda, datang dari tempat yang jauh, bernama Yahya bin Abi Yahya Al-Laythi. Masih muda beliau ini. Di saat beliau belajar, tiba-tiba datang lewat iring-iringan membawa gajah. Apa yang dibawanya? Gajah. Gajah pada zaman dahulu itu hewan langka di Arab sana. Lewat, walaupun dahulu pernah tentara Abraha lewat juga bawa gajah. Nah, pada saat tersebut lewat iring-iringan bawa gajah. Spontan manusia keluar semuanya. Melihat ada gajah lewat. Mungkin sekali seumur hidup, ini kesempatan terakhir. Bagi mereka dahulu, bukan bagi kita sekarang. Bahkan semua murid-murid Imam Malik rahimahullah keluar semuanya. Tidak ada yang tersisa kecuali cuma pemuda ini. Imam Malik duduk di tempat duduk, beliau keheranan. Masya Allah, pemuda ini. Yang lain pada keluar semua, dia tidak keluar sendiri. Ada apa? Lalu Imam Malik bertanya kepadanya, wahai pemuda, kenapa kau tidak keluar melihat iring-iringan gajah datang? Apa jawaban pemuda tersebut? Ya imam, saya datang dari tempat yang jauh ingin belajar kepada engkau, bukan untuk melihat gajah. Lihat bagaimana keikhlasan mengokohkan seseorang.
Seseorang kalau ikhlas, Allah akan tegakkan kakinya istiqamah di atas kebaikan. Tapi kalau seandainya keikhlasan seseorang tersebut tidak kuat, dia seperti balang-baling yang akan hilang dengan segera. Begitu juga dalam dakwah ini. Kalau dakwah kita berdiri di atas keikhlasan, Allah akan tegakkan kaki kita, Allah tancapkan kaki kita istiqamah di atas dakwah ini. Subhanallah, dia tidak akan gampang hilang, tidak akan gampang goyang, dan tidak akan gampang berpindah, kecuali berpindah kepada kebaikan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Begitu sang pemuda berkata, "Ya Imam, saya datang dari negeri yang jauh ingin belajar kepada engkau, bukan ingin melihat gajah." Apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Pada saat sekarang ini, kita hampir saja tidak menemukan kitab Muwatta kecuali kitab Muwatta yang melalui riwayat pemuda tersebut. Sebanyak itu murid-murid Imam Malik yang menulis kitab Muwatta dan meriwayatkannya, hampir hilang semuanya. Yang tersisa cuma riwayat melalui beliau. Detik pada zaman sekarang ini. Makanya kalau kita buka kitab Muwatta Imam Malik, kita akan temukan kitab Muwatta Imam Malik melalui riwayat Yahya bin Abi Yahya Al-Laitsi. Ini apabila keikhlasan telah berbuat. Keikhlasan telah berbuat. Contoh yang lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wallahu hasibuhu wa la uzakki 'ala Allah. Imam An-Nawawi, siapa yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ini? Al-Imam An-Nawawi beliau sudah dipanggil sebagai seorang imam, padahal beliau meninggal belum tua dan belum sempat menikah. Hampir di setiap kitab hadis yang beliau tulis, beliau mesti memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan dengan niat, peringatan untuk ikhlas. Bahkan Sahihul Bukhari beliau mulai dengan hadis ini dan beliau tutup dengan hadis ini, mengingatkan kita supaya ikhlas, ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Dan apa yang terjadi dengan karya tulis Imam An-Nawawi? Karya tulis Imam An-Nawawi ini Masya Allah luar biasa. Di antara karya tulis beliau yang terkenal, yang aneh dan luar biasa sampai detik sekarang ini adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hampir semua kita tahu. Kitab tersebut dihafal oleh anak-anak kecil di pesantren-pesantren dan di Jazirah Arab sana. Padahal buku-buku hadis itu banyak. Buku-buku hadis sebenarnya ribuan jumlahnya, ratusan ribu jumlahnya buku hadis. Kenapa? Kok buku hadis beliau yang laris manis dipakai sampai detik sekarang ini cuma kumpulan 42 hadis isinya. Tapi kenapa kitab beliau dipakai? Wallahu a'lam. Mungkin karena keikhlasan beliau, Allah ingin menetapkan keberkahan buat beliau. Allah ingin memperpanjang ibadah pahala buat beliau. Allahu Akbar. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab yang masyhur, Riyadhus Shalihin. Juga kumpulan hadis. Apa kata para ulama? Hampir tidak ada rumah di Jazirah Arab kecuali dalam rumah tersebut ada kitab Riyadhus Shalihin. Makin banyak orang yang membacanya, makin dapat pahala beliau. Kenapa enggak kitab-kitab yang lainnya? Di antara kitab beliau adalah kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Tidak ada satu kitab yang mensyarah Sahih Muslim lebih afdal daripadanya. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang subhanallah bukan aneh pada tulisannya, tapi aneh kok manusia banyak mengambil manfaat dari beliau sampai detik sekarang ini. Ini apabila keikhlasan saudara dan saudariku sekalian. Apabila keikhlasan, maka Allah akan berikan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab turunnya keberkahan yang kedua, yaitu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Mengamalkan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita sering berputus asa. Saya nasihati orang kok enggak mau dia dengar nasihat saya. Saya nasihatin istri saya enggak patuh-patuh juga. Saya nasihatin anak saya enggak nurut-nurut juga. Saya nasihatin murid-murid saya enggak manut-manut juga. Apa sih sebabnya? Sementara apabila yang berbicara tersebut si fulan dan fulan,
maka segera orang akan mendengarkannya dan akan patuh. Sementara apa yang disampaikan oleh fulan tersebut telah saya sampaikan pula. Seolah-olah perkataan saya ini tumpul, gak ada bekasnya pada orang lain. Dan benar masyarakat muslimin, ada manusia-manusia yang subhanallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita duduk dengannya sebentar saja, maka akan bertambah iman kita. Ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang seperti itu tipenya. Nah, di antara cara untuk mendapatkan keberkahan pada nasihat kita, itu dengan mengamalkan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan. Apabila kita amalkan terlebih dahulu, maka dia akan lebih mengena kepada orang yang kita nasihati tersebut. Sebagai kisah penutup dalam pertemuan kita hari ini, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi ini? Imam dan juga seorang ahli tulis. Hampir setiap disiplin ilmu dalam agama ini ada kitab yang beliau tulis.